Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya pada sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya punya ilmu yang ingin dibagikan kepada teman-teman semua, kepada publik juga, yaitu tentang bagaimana kita mengukur sebuah agama itu benar atau tidak. Tapi bukan dari keyakinan, tapi secara logika dan rasional. Tentu saja agama-agama yang ada itu secara keyakinan nggak bisa dibandingkan, dan kalau dibandingkan secara keyakinan ya itu tidak bisa gitu ya. Semua penganut agama meyakini bahwa agamanya paling benar di antara yang lainnya. Itu sah dan wajar. Kalau tidak diyakini kebenarannya, mana mungkin agama itu diikuti pemeluknya, betul nggak? Tapi klaim agama yang benar bila hanya berdasarkan doktrin agamanya, bila hanya berdasarkan keyakinannya masing-masing, adalah ranah keyakinan yang tak bisa didialogkan. Pertanyaannya, bisakah kebenaran agama didialogkan? Sangat bisa. Selama ini semua orang menganggap tidak bisa. Nah, caranya adalah jangan bicara keyakinan, tapi bicara kelogisan alias akal dan rasionalitas. Atau secara rasional, pemahaman dan akal sehat. Pertanyaannya adalah, adakah metode untuk membandingkan agama-agama mana yang benar gitu? Atau apakah ciri agama yang benar itu di antara 5 agama yang besar di Indonesia atau 4.000 lebih agama sedunia gitu ya? Bagaimanakah ukuran mengukur agama itu benar? Ini bisa dilakukan secara rasional, bukan secara keyakinan. Jadi yang namanya interfaith dialogue itu sebetulnya nonsens itu ya. Dialog antar keyakinan. Itu walaupun ada lembaga dunianya, bagi saya nonsens itu. Karena keyakinan itu nggak bisa dibandingkan gitu. Nah, tapi ada peluang atau sisi membandingkannya secara rasional. Atau melalui pendekatan rasional. Itu baru bisa dibandingkan. Dan perbandingan secara rasional ini, karena dia netral bukan tentang keyakinan, maka ini bisa diterima oleh semua penganut agama, oleh semua orang, terutama mereka yang sedang mencari kebenaran. Memang menemukan kebenaran itu bisa melalui hidayah, bisa melalui macam-macam. Tapi juga bisa kita menemukan kebenaran sebuah agama dengan membandingkannya. Tapi sekali lagi secara rasional, bukan membandingkan keyakinannya. Itu gimana itu metodenya itu? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Ini ilmu dari guru saya. Ini sangat berharga menurut saya, ya. Di mana orang-orang modern atau mereka yang sedang mencari kebenaran atau sedang bingung ingin menganut agama mana yang benar, itu sebetulnya bisa diidentifikasi mana agama yang benar. Agama yang benar itu ya yang betul-betul rasional dan masuk akal gitu bagi semua orang, bagi semua penganut agama. Nah, saya akan mencoba menjelaskan ini. Kebetulan saya menemukan sebuah status di grup yang saya ikuti, yaitu Applied Philosophy. Ada pertanyaan begini nih. Ini saya tunjukkan. Nah, di grup Applied Philosophy ini yang diikuti oleh ribuan anggota, saya juga masuk di sini. Ada pertanyaan yang nyambung dengan topik apakah ciri-ciri agama yang benar. Dari ciri-ciri itu lalu kita menemukan mana agama yang benar. Pertanyaannya ini adalah, can we compare religion? Is Islam better than Christianity? Nah, saya akan shoot ya 2 komentar saja yang menarik ya. Ini dari orang Islam kayaknya nih ya. Nah, yaitu ini komentarnya dari RBL Islam. Dia bilang, Islam is more monotheistic than Christianity. Christianity is a mixture of pagans' belief and confusion. You will get 100 different answers on who God or Jesus is. Pakai ikon ketawa ya. Nah, ini komentarnya ada beberapa orang di bawahnya, tapi nggak perlu saya lihatkan lah. Nah, dia bilang Islam adalah agama yang lebih monoteistik daripada Kristen. Kristen itu adalah campuran antara kepercayaan-kepercayaan pagan ya dan kebingungan. Anda akan menemukan 100 jawaban yang berbeda tentang Tuhan atau siapa Yesus itu gitu ya. Nah, saya berkomentar mendukung dia di bawahnya. Saya bilang begini, you are completely right. That's the fact. Surely many Christians do not accept it, but they can't reject those facts. They are maintaining the false religion. The true Christians are those who refer to Islam and believe Jesus is just a prophet, not the Son of God. I don't understand, Ahmad Didat once said. In the age of reason and in the achievement of high civilization in the West, there are still many modern people worship humans, Jesus, and think that he is God.
How come? Where's their brain? Nah, saya bilang begitu ya. Saya biarin aja ini komentar ke orang-orang bule, orang barat yang saya nggak tahu dan nggak saya pada kenal ya. Jadi saya bilang, Anda benar sekali. Itu adalah fakta ya. Tentang komentar tadi si RBL Islam tadi itu. Itu adalah fakta. Tentu orang-orang Kristen tidak menerima itu, tapi mereka tidak bisa menolak fakta. Orang-orang Kristen yang benar adalah mempercayai bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia seorang nabi. Saya betul-betul tidak mengerti kata Ahmad Didat suatu saat. Ya, ini ulama internasional dari Afrika Selatan, ya, terkenal dakwahnya yang hebat, banyak mengislamkan orang-orang Kristen di Amerika dan di Eropa, dan dia adalah gurunya Zakir Naik. Dia pernah berkata yang saya ingat terus ya. Dia bilang begini, di abad rasional ini dan di penciptaan peradaban yang tinggi di barat, saya heran, kata dia, masih ada orang-orang modern yang menyembah manusia, yaitu Yesus, ya, dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana itu dan bagaimana itu pikiran mereka? Nah, itu ya, kata Ahmad Didat. Kenapa saya dulu ingat ini? Karena saya merenungkan benar juga ya. Kok di abad modern ini yang rasional, yang cerdas dengan peradaban yang sangat tinggi, kok di barat justru orang-orang modern itu menganggap Tuhan itu manusia gitu. Mengambil Tuhan itu manusia, yaitu Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan, the Sons of God, Jesus gitu. Ini kan sebenarnya nggak masuk akal, ya. Di era modern, di abad rasional, di puncak peradaban, justru manusia-manusia modern di Barat menuhankan manusia, gitu, menuhankan sesama manusia. Itu kan nggak logis, gitu ya. Maaf nih ya orang-orang Kristen kalau ada yang nonton video ini, ya, ya Anda renungkan saja lah, ya. Tapi saya merasa keheranan Ahmad Didat ini benar gitu. Kok ada manusia di zaman sekarang yang sudah cerdas ya, yang sudah menguak alam semesta, yang sudah di puncak peradabannya menjadikan manusia sebagai Tuhan, yaitu Yesus itu. Nah, ini poinnya ya. Nah, ini walaupun masuk akal, ucapan Ahmad Didat ini benar, menohok dan argumennya susah dibantah atau susah dilawan. Tapi kan kalau soal keyakinan, orang-orang Kristen yang membaca ini atau yang mendengarkan video ini kan belum tentu mau menerima, belum tentu mau sadar, belum tentu mau beriman. Nah, itu saya bilang tadi, kalau sudah keyakinan itu susah gitu ya. Walaupun ini rasional, tapi kalau orang sudah menariknya ke keyakinan, ya susah untuk diterima, belum tentu diterima gitu. Selama orang tidak mencari kebenaran atau selama orang mempertahankan keyakinan ke agamanya yang sudah dipegangnya bertahun-tahun, kan begitu. Nah, sekarang kita kembali ke topik yang tadi, yaitu bisakah agama itu dibandingkan? Jawabannya bisa, tapi bukan keyakinannya atau dibandingkan secara rasional. Karena perbandingannya rasional secara logika, maka ini sebetulnya bisa diikuti, bisa dipahami, bisa diterima oleh semua kelompok agama, oleh manusia siapapun, apalagi oleh mereka yang mencari kebenaran. Agama yang benar mengandung 5 ciri di bawah ini. Bila tidak mengandung 5 ciri di bawah ini, agama itu diragukan kebenarannya atau diragukan bahwa ia ciptaan Tuhan untuk manusia. Ya. Nah, jadi ada 5 ciri agama yang benar secara rasional. Nah, ini mari kita ikuti ya. Ini menurut saya menarik dan belum pernah dijelaskan oleh siapapun. Pertama, ya, ciri agama yang benar itu adalah gampang. Apa itu gampang? Mudah. Mudah mengerjakannya, mudah mengerjakan agamanya, tidak sulit. Pengikutnya bisa melaksanakan semua ajarannya, sanggup. Kenapa? Karena sesuai dengan kemampuan manusia, kan gitu. Sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Kalau dalam Al-Quran, ya ini disebutkan ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban atau tidak akan membebani seseorang atau kaum atau umat ya di luar kesanggupannya. Dalam Islam Allah menyatakan tentang gampang ini. Islam adalah agama yang mudah. Misalnya Allah menyatakan Al-Quran itu telah dimudahkan untuk mengambil pelajaran. Ungkapan ini diulang 3 kali dalam redaksi bahasa yang sama, surat yang sama, dan dalam ayat yang berbeda. Misalnya dalam surat Al-Qamar ayat 17, 32, dan 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Itu ayat Quran. Artinya Tuhan langsung yang berbicara bahwa Al-Quran itu dimudahkan sebagai pelajaran atau untuk pelajaran agar manusia mengambil pelajaran.
Kemudian dalam Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dalam hal ini puasa. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Supaya kamu bersyukur. Nah itu ya. Karena agama yang benar itu cirinya gampang melaksanakan ajarannya, maka logikanya bila ada agama yang menyulitkan pemeluknya berarti bukan agama yang benar. Itu saja, logis rasional. Agama yang begitu pasti ciptaan manusia, bukan ajaran Tuhan. Biasanya yang menyulitkan atau membuat sulit urusan itu memang manusia. Urusan dengan Tuhan itu gampang. Karena Tuhan yang menciptakan manusia dan agar agamanya diikuti dan dilaksanakan manusia, maka pasti ajaran Tuhan itu gampang. Betul enggak? Nah ini logika rasional, ukuran akal sehat pertama bahwa ciri kebenaran agama itu gampang. Coba siapa ini yang bisa membantahnya? Kan nggak ada. Pasti semuanya sepakat selama kita menggunakan akal sehat. Contohnya sholat. Dalam Islam itu sholat itu gampang dan tidak berat gitu. Pertama, soal bacaan. Bacaan itu ya semampunya, sebisanya. Selama kita sedang belajar, sholat itu tidak bisa ditinggalkan sebagai kewajiban muslim. Bacaannya ya dalam bahasa Arab. Tapi bagi mereka yang sedang belajar, yang belum bisa, ya sudah seadanya, sebisanya, gampang, gak susah. Bisanya Al-Fatihah, baca saja terus Al-Fatihah sampai selesai. Dari mulai takbir sampai ke salam. Bisanya cuma baca bismillah, bismillah aja terus baca. Dari mulai takbir sampai terakhir, sampai salam. Dan itu sah selama Anda masih sedang belajar. Jadi nggak susah agama itu kan, gitu. Itu dari bacaan. Kedua dari gerak. Kan dalam Islam itu sholat, kalau tidak sanggup berdiri, ya duduk. Tidak kuat duduk, berbaring. Kalau tidak kuat berbaring, ya sudah. Sambil berkedip-kedip matanya saja, sampai kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sholat itu fleksibel. Kemudian pelaksanaannya. Sholat tidak hanya harus di masjid, bisa di rumah, di hotel, di tempat kerja, di tempat berwisata, ya, bahkan di lapang sepak bola. Praktis, ya. Anjurannya di masjid kalau kita sedang ada di rumah dan rumah kita dekat dengan masjid. Tapi kalau kita sedang di perjalanan, di kantor, ya di mana saja. Karena pada dasarnya adalah semua bumi ini adalah tempat sujud, ya, masajid. Jadi bagi orang Islam dimanapun, selama tempat itu bersih dan tidak mengandung kekotoran, maka itu adalah tempat sujud, bisa dipakai untuk sholat. Kemudian dari pelaksanaan juga ada sholat jama' dan qashar. Jama' ini menyatukan dua sholat pada satu waktu. Dari asar ke zuhur namanya jama' takdim, dari zuhur ke asar namanya jama' takhir. Silakan itu, bebas-bebas saja. Ada aturan fikihnya, ada aturan syariatnya di dalam Islam. Intinya mah fleksibel gitu. Kemudian ada qashar, ya. Qashar itu memotong jumlah rakaat, darinya 4 rakaat menjadi 2. Itu ketika sedang di perjalanan. Dan jama' qashar adalah sudah dijama' dua-dua lagi gitu. Jadi kalau kita perjalanan jauh, di tengah jalan kita bisa melaksanakan sholat duhur dan asar cukup 4 rakaat dua-dua. Jadi intinya sholat itu tidak susah, tidak sulit, mudah. Ini salah satu bukti dari ajaran Islam bahwa ajaran Islam itu gampang gitu ya, gampang melaksanakannya. Dari cara gampang, dari tempat gampang, dari ketika sedang di perjalanan gampang, kan gitu sholat. Tidak susah. Kemudian masuk Islam. Masuk Islam itu sangat mudah. Bisa di mana saja. Yang penting cukup sadar, yakin, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah selesai. I bear witness that there is no God worthy of worship that there is no God worthy of worship except Allah. except Allah, And I bear witness and I bear witness that Muhammad that Muhammad is a servant and messenger of Allah. is a servant and messenger of Allah. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Kemudian proses pengampunan dosa juga sangat mudah. Cukup dengan sadar diri, menyesali dosa, bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi, selesai. Dosa pun terampuni. Kan begitu. Jadi
Ciri agama yang benar itu adalah gampang. Gampang bagi semua orang. Mau kelompok petani, pedagang kecil, orang tidak bersekolah, tidak berpendidikan, apalagi mereka yang bersekolah tinggi, sarjana, doktor, profesor, ilmuwan, filosof, apalagi. Jadi kalau Anda siapapun, pengikut agama siapapun di Indonesia ini, kalau Anda menemukan bahwa agama Anda itu, ya, baik Kristen, Hindu, Buddha, kalau Anda menemukan bahwa ajaran agama yang Anda ikuti itu mudah, nah itu berarti memenuhi kriteria pertama, bahwa agama yang benar itu mudah, gitu ya. Ajarannya bisa diikuti dengan segala kemampuan, keterbatasan kita sebagai manusia, gitu. Dan Tuhan pun memakluminya. Tapi ingat, gampang itu perintah-perintahnya, ajarannya, bukan gampang ditinggalkan. Saya tidak beragama, hidup jadi gampang. Itu mah tidak masuk kriteria. Itu mah lebih kepada hawa nafsu, ya, hawa nafsu pikiran untuk tidak beragama, hidup ingin bebas. Kedua, ciri agama yang benar, ya, ini berlaku buat semua agama, ya, itu adalah hampang. Tadi gampang, mudah, ya, sekarang hampang, ringan. Ringan membawanya kemana-mana. Menjadi muslim itu ringan membawanya kemana-mana. Jadi muslimah gampang kemana-mana teteh hese. Contohnya tadi itu sholat, bisa di mana-mana. Bepergian jauh keluar kota, keluar negeri, bisa di bandara. Tidak ada musola, bisa di ruang kantor. Nggak ada kantor, bisa ngambil tempat di pojok yang bersih. Dimanapun, hampang Islam itu. Nah, ini ada penjelasan menarik. Ada seorang sejarawan ahli Asia Tenggara, namanya Profesor Anthony Reid. Profesor G.S. Anthony Reid. Nah, itu dosen saya dulu di Australia, di ANU, ya, Australian National University. Dia sejarawan kahot, ahli Asia Tenggara, terkenal di Indonesia, di kalangan para sejarawan Indonesia, di kalangan para akademisi sejarah atau dosen-dosen sejarah atau para pembaca buku-buku sejarah. Dan dia menerbitkan sebuah bukunya yang trademark, ya, buku babonnya, yaitu The Age of Commerce. Abad peradaban di Asia Tenggara. Lalu bab pertamanya kalau nggak salah The Religious Revolution, revolusi perdagangan di Indonesia, yang isinya adalah revolusi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ini Anthony Reid menjelaskan itu. Dan dia menjelaskan 9 faktor kemudahan Islam diterima di Asia Tenggara atau di Nusantara. Dan yang menarik adalah nyambung dengan materi ini, salah satunya kenapa Islam mudah diterima oleh penduduk pribumi masyarakat Nusantara, kata dia adalah ada faktor portability, portabilitas ajaran Islam. Apa itu portabilitas? Portable, mudah dibawa. Kan kalau komputer ada komputer portable, ya, mudah dibawa-bawa. Itu ajaran Islam artinya gampang. Islam itu gampang, mudah dibawa-bawa, gampang melaksanakannya, dan mudah dibawa-bawa kemana-mana, gitu. Nah, itu temuan dari Profesor Anthony Reid atas gejala atau fenomena Islamisasi di Nusantara abad 15 sampai 17. Mengapa Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat Nusantara, penduduk pribumi? Kata dia, di antara faktornya, ya, adalah kemudahan ajaran Islam. Karena orang-orang Hindu dulu beribadah kan harus di pura. Orang-orang Konghucu harus di kelenteng. Orang Kristen kan harus di gereja. Orang Islam, masjid hanya salah satunya, tidak harus di masjid sholat itu. Bisa di mana saja, selama tempat itu adalah suci. Ya, kan begitu. Agama itu harus hampang bagi pemeluknya, kan gitu logika rasionalnya. Agama itu harus dirasakan ringan, hampang oleh pengikutnya. Kalau tidak ringan dan tidak gampang, ya buat apa agama diturunkan? Kan tidak logis. Tuhan yang benar dan agama yang benar pasti menurunkan agamanya itu yang gampang dan hampang dikerjakan oleh penganutnya, pengikutnya, kan pasti begitu logikanya. Jadi kalau sebuah agama itu berat, terasa berat di luar kemampuan manusia, ya, yang berbeda-beda itu, kemudian tidak hampang, sulit beragama itu, ya, menjadi ribet. Nah, itu berarti agama yang tidak benar berdasarkan ukuran ini yang kita berdua nih menjelaskannya. Jadi itulah ciri yang kedua, agama itu hampang, harus ringan, tidak memberatkan, kemana-mana dibawa, ya, dan sesuai dengan kesanggupan pengikutnya atau pemeluknya menjalankannya. Oke, itu hampang. Nah, yang ketiga adalah nimbang. Apa itu nimbang? Nimbang itu timbangan, wazan atau mizan. Itu artinya menimbang-nimbang dengan pikiran, menghargai akal pikiran. Nimbang adalah simbol membuat pertimbangan, yaitu kegiatan berpikir, merenung, menganalisis dengan menggunakan akal pikiran. Dengan kata lain, agama yang benar adalah yang mendorong pengembangan akal pikiran, bukan malah memasungnya. Kan gitu, ya. Akal adalah ciptaan dan anugerah Tuhan, maka akal juga harus digunakan dalam agama dan kehidupan.
Di sini lagi-lagi Islam adalah agama yang tegas menyatakan keharusan penggunaan akal dalam beragama untuk berpikir. Islam sangat menghargai akal dan menempatkan akal di tempat yang penting dan terhormat. Dalam Al-Quran bertebaran pernyataan Allah untuk menggunakan akal. Misalnya, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Afala taqilun. Tidakkah kamu menggunakan akal? Dan lain-lain. Menggunakan dan memaksimalkan penggunaan akal pikiran berarti memaksimalkan kemanusiaan kita dan mensyukuri anugerah Tuhan berupa otak yang super canggih. Penggunaan akal pikiran dalam kehidupan dilakukan untuk mencari kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memajukan kualitas kehidupan, untuk memajukan peradaban. Pengembangan akal pikiran dilakukan untuk menguatkan agama, untuk mempertebal keyakinan, untuk merenungkan keagungan ciptaan Tuhan. Jadi, semakin maju akal pikiran, semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin tinggi peradaban, harus semakin meningkatkan kesadaran akan kebesaran Tuhan, dan kemudian bersikap rendah hati, merasakan ketidakberartian di hadapan maha besarnya kekuasaan Tuhan. Bukan sebaliknya, semakin angkuh dan sombong dan meninggalkan agamanya. Kecuali agama itu tidak berkualitas, tidak lengkap, misalnya hanya ritual atau hanya spiritual saja. Ada agama yang menurut penganutnya saja tidak logis dan tidak rasional, memasung akal pikiran dan tidak mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Bila seseorang menyatakan penemuan ilmu pengetahuan yang berlawanan dengan doktrin pemimpin agamanya, ia dibunuh dan dibakar. Dalam Islam itu tidak pernah terjadi. Malah, Islam menurut pengakuan semua pemeluknya, siapapun, sangat menghargai akal pikiran dan penemuan ilmu pengetahuan setinggi apapun yang dijamin tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam, malah akan memperkuatnya. Agama yang tidak menghargai akal pikiran dan temuan-temuan ilmiah modern adalah agama yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Agama seperti itu semakin lama akan semakin ditinggalkan pemeluknya, seperti sekarang yang sudah banyak terjadi di dunia barat. Agama harus mampu menampung korban-korban kemajuan zaman, meneguhkannya, menyembuhkannya, menguatkannya, menenangkannya, dan seterusnya. Ucapan terkenal Albert Einstein memperkuat peranan agama yang benar ini. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu adalah buta. Kan begitu. Yang keempat adalah benang. Apa benang itu? Jadi semua istilah ini adalah simbol. Ya, itu semuanya simbol. Jadi gampang, hampang, nimbang itu semuanya simbol. Nah, sekarang juga sama benang. Ini juga simbol. Simbol apa? Benang itu dapat gitu ya. Kena apa? Terasa manfaatnya. Jadi benang manfaatnya teh, terasa manfaatnya teh. Jadi dengan beragama yang kita ikuti itu terasa dalam kesehariannya, dalam ibadahnya, dalam mencari solusinya, dalam mencari jawaban, dalam mencari ketenangan, itu terasa manfaatnya dengan beragama ini gitu. Dengan beragama yang diikutinya itu. Misalnya ya, kalau orang Islam sholat, puasa, zakat ya. Nah, atau mencari ilmu dan sebagainya atau silaturahmi. Itu dari mengamalkan agama itu terasa manfaat. Oh benar ya, ini agama itu benar nih. Memerintahkan begini ini, kan begitu. Orang Kristen, ya mungkin sama lah ke gereja. Merasakan, oh iya ya saya dengan ke gereja itu terasa manfaatnya. Kalau betul terasa manfaatnya. Ya. Dan kalau enggak mah bakal terasa oleh masing-masing individu, oleh mereka yang melaksanakannya. Belum tentu orang yang rajin ke gereja dan menyanyi-nyanyi di dalamnya itu merasakan manfaat kekristenan mereka, belum tentu. Sama juga dengan orang Islam yang ke masjid, ya, yang sholatnya itu hanya karena perintah, hanya karena fikih, hanya karena kewajiban, apalagi malu oleh masyarakat, maka sholatnya itu pun belum benang, tidak akan terasa itu manfaatnya, karena melaksanakan perintah agama itu harus karena kesadaran. Jadi benang dan tidak benang itu bisa berlaku di semua agama, bisa di Kristen juga termasuk di Islam. Banyak orang Islam yang belum benang dengan agamanya, belum merasakan manfaat agamanya, makanya pada cuek, ya, agamanya tidak diikuti sepenuh hati, tidak kafah lah gitu, tidak total beragamanya. Ternyata orang-orang Islam yang sholat, yang mengerjakan sholat hanya 34%, kan gitu. Berarti dia belum benang tuh agamanya itu. Kan gitu. Dan yang 34% ini pun kan belum tentu sholatnya benar, belum tentu benang gitu. Nah, benang itu biasanya ukurannya adalah terasa di hati, manfaat agama yang diikutinya itu benar, terasa, membawa ketenangan, membawa kenikmatan, lalu membuktikan kebenaran dan sebagainya. Itu benang tuh di situ.
sehingga keberagamaannya menjadi kuat. Apakah di Hindu, di Kristen, di Islam dan sebagainya. Gitu. Semuanya sama, benang itu. Nah, kalau kita tarik misalnya ke contoh mu'alaf. Kenapa sekarang banyak mu'alaf di dunia yang masuk Islam? Gelombangnya luar biasa. Ya karena mereka di Kristennya tidak benang gitu. Tidak kerasa manfaatnya dengan menjadi orang Kristen, atau selama ini mereka menjadi Kristen itu nggak benang, nggak terasa manfaatnya, nggak kena, tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak menenangkan hatinya, tidak memenuhi kebutuhan pikirannya, ya terus berada dalam keraguan, berada dalam ketidakpastian, agamanya tidak membawa ketenangan dan keyakinan, tidak benang. Akhirnya ketika mencari agama yang benar, benangnya di dalam Islam. Lalu dia pindah menjadi Muslim, menjadi mu'alaf, kan begitu. Ya, sama juga dengan orang-orang yang murtad dari Islam. Ada yang murtad itu sama, dia belum benang dengan Islamnya. Beragamanya belum benang karena mungkin beragamanya hanya formalitas, terpaksa, atau karena nikah, atau hanya karena pergaulan, tidak pernah belajar dan tidak pernah mendalami apalagi menghayati kebenaran agamanya. Nah, orang-orang yang begitu dalam agama apapun tidak akan benang, tidak akan terasa manfaatnya agamanya itu, ya. Gitu. Ya, itu keempat, benang, ya. Nah, yang kelima adalah baranang. Baranang itu artinya caang, bahasa Sunda ya, caang, menerangi kehidupan. Jadi agama yang benar itu harus menerangi kehidupan, menerangi hati-hati manusia, memberikan pencerahan, menerangi kehidupan, benar sebagai sebuah pegangan, terasa manfaatnya, benar memberikan pegangan dari kelinglungan kehidupan modern, dari ketidakjelasan arah hidup di zaman modern, dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak memberikan ketenangan kehidupan dan ketentraman batin. Nah, agama ini kemudian terasa menerangi, menenangkan dan menyejukkan. Nah, itu baranang itu. Terasa gitu, menerangi kehidupan. Jadi agama yang diikutinya itu terasa menerangi kehidupan sehingga dipertahankan oleh pengikutnya. Sehingga agama yang begini biasanya bukannya berkurang, tapi bertambah terus pengikutnya, bertambah terus followernya gitulah. Banyak yang login gitu. Loginnya sudah menjadi fenomena di mana-mana karena terasa manfaatnya. Nah, itu agama yang baranang. Ya, agama yang menerangi kehidupan, memberikan pencerahan, ya, memberikan arah hidup manusia lebih terarah gitu, ya, lebih kepada kepastian dan ketenangan hidup. Nah, itu ya, 5 ciri agama yang benar. Saya katakan tadi, semua agama bisa diukur oleh ini dan semua pengikut agama bisa mempertimbangkan ini. Ya, ini bisa diterima oleh siapapun, ya, mau Muslim, non-Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, orang kafir, ateis, silakan. Bisa menerima semua pertimbangan ini sehingga mereka bisa mengukur dan menimbang-nimbang lagi agama saya ini benar atau salah, agama saya ini benar atau tidak. Kalau ternyata tidak benar, bertentangan dengan yang kelima kriteria ini, saya akan keluar dari agama itu. Ya silakan, itu namanya Anda sedang mencari kebenaran, itu namanya Anda sedang dalam pencarian, begitu. Itu aja, semoga memberikan pencerahan, menambah ilmu dan kesadaran kita. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.